Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 Mei 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kemensos salurkan bantuan untuk korban kebakaran di Ambon. Watimena mengatakan ini bukti kepedulian pemerintah. Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia menyalurkan sejumlah bantuan kepada korban kebakaran di Jalan Pala, kawasan belakang kota Ambon. Menanggapi hal itu, penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan hal itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang ditimpa musibah. Kata dia, dengan bantuan yang ada, minimal bisa mengurangi beban dari para korban. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membuat para korban ini bisa nyaman tinggal di pengungsian. Adapun sejumlah bantuan yang disalurkan Kemensos RI ke korban kebakaran mulai dari pakaian dalam untuk wanita maupun pria. Ada juga perlengkapan tidur seperti 135 lembar kasur dan 206 lembar selimut. Kemudian untuk kebutuhan anak-anak ada mainan edukasi anak dan 30 paket makanan. Kemudian 50 paket makanan siap saji dan masih ada lagi sejumlah bantuan lainnya. Sebelumnya kebakaran terjadi di Jalan Pala, RT 002 RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 20:20 waktu Indonesia Timur. Kebakaran bersumber dari mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi DE 1018 AS yang menabrak salah satu ruko mengakibatkan ledakan dan memicu kobaran api sehingga membakar pertokoan dan merembet ke rumah warga di sekitar lokasi. Dari kejadian tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu 110 unit rumah terbakar sehingga 291 jiwa terpaksa mengungsi. Jadi hari ini kami pemerintah kota bersyukur karena Kementerian Sosial Republik Indonesia hadir di Kota Ambon membawa bantuan dari Kementerian Sosial untuk para pengungsi korban kebakaran kemarin. Yang dibantu adalah selimut, kemudian kasur, mainan anak, pokoknya bahan-bahan kebutuhan dasar yang mesti dimiliki oleh para pengungsi. Dan kami bersyukur sekali pemerintah kota juga sudah menyiapkan kasur dan sebagainya, tetapi bantuan Kementerian Sosial hari ini menunjukkan bukti bahwa pemerintah selalu hadir. Pemerintah ini bukan cuma pemerintah kota, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua hadir untuk menyatakan kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah. Nah, kita berharap minimal perhatian pemerintah ini bisa minimal menenangkan para korban yang sementara mengungsi, dan kami akan terus melakukan upaya untuk mereka merasa nyaman sebagai pengungsi seperti itu. Pak, 1, 2, 3. Selain sopir dan penumpang minibus Daihatsu Sigra yang akan diperiksa terkait kebakaran di Jalan Pala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 15 Mei 2023, polisi juga akan memeriksa pegawai SPBU belakang kota.
Pemeriksaan terhadap saksi lainnya itu menyusul dugaan mobil tersebut juga memuat BBM dalam jerigen. BBM itu disebutkan dari pengisian di SPBU belakang kota. Demikian disampaikan PSKC Humas Polresta Ambon, Ibda Janet Olhukai kepada tribunambon.com Jumat 19 Mei 2023. Janet mengaku saat ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap sopir Trisman Patislano dan penumpangnya Salmon Siahaletua, serta Serdan Nur Sigit Yusuf karena kondisi ketiganya masih sakit. Dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Sirimau, Kamis 18 Mei 2023. Sebelumnya kebakaran dahsyat terjadi di Jalan Pala, kawasan belakang kota Kelurahan Honipopo, Kecamatan Sirimau pada Senin 15 Mei 2023 sekitar pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Kebakaran itu membuat 1 orang meninggal dunia, 3 warga alami luka bakar, dan 103 kepala keluarga mengungsi serta 110 rumah dan toko terbakar. Korban kebakaran Jalan Pala Ambon mulai membersihkan puing rumah dan kios. Warga korban kebakaran Jalan Pala, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mulai membersihkan puing sisa kebakaran. Mereka juga mencari sisa barang yang bisa digunakan kembali. Syamsul, salah satu korban, kepada tribunambon.com mengaku sudah 2 hari ini dirinya melakukan pembersihan pasca polisi membuka garis polis lain Kamis kemarin. Ia mengatakan selain barang berharga, sejumlah material seperti seng dan bata juga diambil. Aktivitas warga ini dijaga aparat kepolisian. Diberitakan sebelumnya kebakaran terjadi di Jalan Pala, kawasan belakang kota, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin 15 Mei 2023. Pengepul panen besi bekas dan aluminium di lokasi kebakaran Jalan Pala Ambon. Pengepul besi tua mulai beroperasi di lokasi kebakaran Jalan Pala, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi Jumat 19 Mei 2023 siang. Berbekal peralatan seadanya seperti palu, linggis, dan gergaji, para pengepul membongkar reruntuhan bangunan. Mereka kemudian mengambil sejumlah material yang bisa dijual, mulai dari besi tua hingga aluminium. Kepada tribunambon.com, salah seorang pengepul, Irwan Bling, mengaku telah mendapat izin dari aparat kepolisian yang berjaga di area tersebut, termasuk dengan para korban kebakaran. Menurutnya, aktivitas mereka juga cukup membantu para korban, lantaran runtuhan puing bangunan juga ikut dibersihkan. Irwan menuturkan bahwa harga jual besi tua bekas kebakaran seharga Rp3.000 per kilogram. Sedangkan aluminium itu seharga Rp10.000 per kilogram. Sebelumnya kebakaran